Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Oktavianto Putra dengan NPM 19700651613. Pada kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai sistem informasi keuangan. Selanjutnya, sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Model sistem informasi keuangan yaitu subsistem dan subsistem output. Nah, dalam sini kita lihat map petanya. Subsistem input mempunyai sumber internal dan sumber lingkungan yang diolah menjadi database lalu menghasilkan output untuk pemakai. Selanjutnya, subsistem input keuangan. Sistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Subsistem audit internal membantu CIA dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal. Subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat, keuangan, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintahan. Selanjutnya ada sistem output keuangan. Sistem peramalan melakukan peramalan jangka panjang 5-10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar bagi perencanaan dasar strategis. Subsistem manajemen dana berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Pengendalian menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran. Nah, selanjutnya ada syarat sifat dari informasi yang terkandung di dalam informasi keuangan. Nah, syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, dia harus relevan dan materialitas. Yang kedua, harus formal dan substansi. Ketiga, tingkat kepercayaan. 4, bebas dari bias. Dan selanjutnya, dapat diperbandingkan, lalu konsistensi dan dapat dipahami. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi keuangan. Adapun arahan untuk menunjukkan fungsi-fungsi sistem informasi keuangan dengan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka wujud sistem informasi keuangan secara administrasi tertera pada bentuk-bentuk formulir atau buku-buku dan catatan-catatan akuntansi serta laporan-laporan yang disajikan. Nah, fungsi-fungsi tersebut adalah adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan, lalu membuat laporan untuk pemimpin, terus untuk mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan. Dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan terhadap bermacam-macam buku dan rekening seperti kas, rekening-rekening milik, dan lain-lain, untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Tujuan sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan disusun untuk harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus mempunyai prinsip aman, yang berarti bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan pertimbangan pengawasan intern. Yang ketiga, sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, yang berarti bahwa biaya untuk penyelenggaraan sistem informasi keuangan ini harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.